Petaka itu dimulai beberapa bulan kemudian. Ketika itu, Kuya si rusa kecil dan rusa-rusa jantan seusianya telah memasuki masa tumbuh tanduk. Pertumbuhan tanduk Kuya begitu pesat dibandingkan dengan rusa-rusa lainnya, membuat ibu Kuya sangat bangga kepadanya. Ketika Kuya dan kawan-kawan mulai berpikir untuk menarik perhatian betina, Kuya disebut-sebut sebagai calon rusa jantan yang paling perkasa karena tanduknya yang begitu garang, kuat dan berkilau. Diam-diam, dalam hatinya Kuya juga meyakini hal itu. Minggu yang mencemaskan pun tiba. Tanduk Kuya terus tumbuh hingga melebihi besar tanduk rusa dewasa pada umumnya. Lebih aneh lagi, cabang di tanduknya bertambah sehingga bentuknya menjadi janggal. Hari itu, ketika Kuya sedang merumput bersama temannya, tiba-tiba temannya itu terpekik. Kuya, apa yang terjadi dengan tandukmu? Ranting. Lihat, sekarang tandukmu penuh dengan ranting-ranting kecil. Kuya disergap rasa takut. Segera ia berlari ke danau, melihat bayangan dirinya di air. Dilihatnya sepasang tanduknya sudah seperti dua cabang pohon yang penuh dengan ranting kecil. Dan apa itu titik-titik kecil yang menyebar di sana-sini? Oh, di air danau, Kuya menyaksikan ribuan helai dedaunan hijau mekar serentak di tanduknya. Kuya menjerit tanpa suara, seakan melihat hantu. Ia lompat berbalik dan melesat berlari ke arah gunung untuk bersembunyi. Di balik sebuah gua batu, Kuya berdiri gemetaran sepanjang malam, ketakutan karena merasa dirinya tiba-tiba menjadi cacat dan berpenyakit. Pagi harinya, ia mencoba menghancurkan sebagian tanduknya. Dengan membentur-benturkannya di dinding gua, juga mencoba mematahkannya dengan menggoreskannya pada batu besar yang tajam. Namun tanduknya kuat bagaikan baja, tak sepotong ranting pun retak atau patah. Hanya beberapa helai daunnya saja yang rontok. Kuya lalu kembali ke tempat kawanan rusa tinggal. Mungkin ibunya, atau rusa-rusa tua tahu apa yang harus dilakukan. Namun ketika ia telah dekat dengan tempat tinggalnya, langkahnya tiba-tiba berhenti. Tidak, tahu bahwa tidak ada seekor rusa pun yang tahu apa yang terjadi dengan tanduknya, dan mereka tak akan bisa melakukan apa-apa. Oh, tidak. Tidak mau dilihat oleh rusa-rusa dewasa dan jadi tontonan mereka. Tidak mau dilihat rusa-rusa jantan, temannya dan jadi sumber kehebohan. Lebih-lebih, ia tidak mau kembali dan menjadi bahan tertawaan rusa-rusa betina muda. Maka cepat-cepat Kuya menjauh dari tempat itu. Ia berjalan tak tentu arah, ketika tiba-tiba terbersit ingatan tentang pohon ajaib yang pernah ia temui saat kecil. Pohon besar yang berkilau, yang memberinya buah lezat yang jenisnya tak pernah lagi ia temukan dimanapun. Pasti karena ia menelan biji buah itulah mengapa tanduknya bisa menjadi seperti pohon. Bergegas Kuya mencari pohon itu di tempat-tempat yang sering ia datangi saat kecil. Berhari-hari, sambil berusaha tidak berpapasan dengan rusa lain, ia berkeliling untuk meneliti setiap batang pohon. Namun tentu saja pohon itu tak berhasil ia temukan. Sambil tetap bersembunyi dari para rusa, Kuya bertanya pada hewan-hewan yang lain. Beberapa ekor burung akhirnya memberinya secercah titik terang. Ya, di sekitar tempat ini memang pernah berdiri sebatang pohon besar ajaib, kata seekor burung. Ya, pohon itu muncul hanya sehari, lalu lenyap, kata burung lainnya. Anehnya, tak satu pun dari burung-burung itu tahu bagaimana pohon itu muncul, dan bagaimana pohon itu menghilang. Like dan subscribe channel ini karena sejatinya itu gratis.